Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah sidang Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, tempat untuk mencari pertolongan dan memohon pengampunan. Alhamdulillah, hari ini bertepatan dengan hari Jumat, kita dapat bertemu kembali dalam majelis khutbah dan salat Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum itu, izinkan khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan seluruh jemaah sekalian untuk sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti menjauhi segala larangannya dan menjalankan setiap perintahnya. Semoga kita mendapatkan balasannya di hari akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin Jumat rahimakumullah. Manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini memiliki aturan dan undang-undang, dan aturan itu tentu mempunyai tujuan, di mana setiap tujuan pasti ada hikmahnya. Hal ini berlaku sama dengan tujuan penciptaan manusia, seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW beristiqomah dalam mengajak umatnya mengesahkan Allah, karena sesungguhnya itulah tujuan penciptaan dari manusia. Allah menyatakan tidak ada menciptakan jin dan manusia untuk kebaikannya sendiri. Allah menciptakan dengan tujuan hidup, beribadah kepadanya, karena ibadah itu pasti bermanfaat bagi siapapun. Maksud ayat ini juga bahwa Allah tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk tunduk kepadanya dan untuk merendahkan diri. Karenanya setiap makhluk, baik jin atau manusia, wajib tunduk kepada peraturan Tuhan, merendahkan diri terhadap kehendaknya. Kemudian setiap makhluk juga harus menerima apa yang Dia takdirkan. Mereka dijadikan atas kehendaknya dan diberi rezeki sesuai dengan apa yang telah Dia tentukan. Tidak seorang pun yang dapat memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat, karena kesemuanya adalah dengan kehendak Allah Ta'ala. Ayat ini pun menguatkan perintah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memerintahkan manusia
supaya melakukan ibadah kepadanya. Allah tidak menciptakan jin melainkan untuk mengenalnya dan supaya menyembahnya, seperti disampaikan dalam surat At-Taubah ayat 31 yang berbunyi, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia daripada apa yang mereka persekutukan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi segala sesuatu yang Allah ciptakan, baik di langit maupun di bumi, pasti ada tujuan dan hikmahnya. Dikutip dari itu, tidak ada yang sia-sia, bahwa seekor nyamuk pun tidak diciptakan Allah dengan sia-sia. Allah berfirman, afa isubtum annama khalaqnakum abwasana wa annakum illana la turja'un. Artinya, maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Quran surat Al-Mu'minun ayat 115. Dalam ayat ini diterangkan bahwa manusia diciptakan sebagai hamba Allah yang diberi kewajiban. Siapa yang melaksanakan kewajiban mereka diberi pahala, dan baginya yang menyia-nyiakan kewajiban mereka akan diazab dan dikembalikan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka di dunia. Tugas manusia di dunia sebagai hamba Allah jelas disebutkan untuk diberi dan ditaatkan semua perlakuannya kepada Allah. Manusia merupakan makhluk paling mulia yang diciptakan oleh Allah. Oleh sebab itu, manusia tercipta dengan bentuk yang paling baik. Karena itu, maka sudah selayaknya kita manusia menyandang tugas sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Tugas khalifah bagi diri sendiri disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, diantaranya bertugas untuk menuntut ilmu pengetahuan, Quran surat An-Nahl ayat 43, memiliki tugas mendidik atau mengajar, Quran surat Ali Imran ayat 187, serta menjaga dan memelihara dirinya dari segala sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya dan kesengsaraan, Quran surat Al-Tahrim ayat 6. Tugas-tugas ini termasuk di dalam menjaga dan memelihara kesehatan fisiknya, memakan makanan yang halal dan sebagainya, dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Manusia sebagai makhluk Allah harus mampu mengemban amanah dari Allah, yaitu menjalankan tugas-tugas hidupnya di muka bumi ini. Tugas utama manusia sebagai makhluk Allah seperti dijelaskan di atas, yakni menjadi hamba Allah yang taat, tunduk terhadap segala aturan dan kehendak, serta mengabdi hanya kepadanya. Lalu manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang meliputi pelaksanaan tugas kekhalifaan terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, rumah tangga, atau masyarakat, dan tugas khalifah terhadap alam. Tentu saja masih ada banyak hal-hal yang mengenai hikmah dari tujuan penciptaan manusia itu sendiri.
kita sebagai umat manusia, makhluk ciptaan Allah yang paling mulia, tentu tak luput juga dari kelemahan. Kita semua merupakan orang-orang terpilih yang dilahirkan ke dunia, karena sebelum dilahirkan pun kita telah menjadi pemenang ketika berlomba-lomba dengan ribuan sperma lainnya untuk berebut masuk ke dalam rahim ibu. Dan ketika dilahirkan ke dunia pun kita harus tetap menjadi pemenang. Jangan menjadi pecundang yang selalu mengeluh kepada kehidupan. Hadirin jemaah rahimakumullah, meskipun tujuan utama dari hidup adalah untuk akhirat, tapi kita tidak bisa meninggalkan ilmu-ilmu dunia. Ilmu akhirat memang wajib dipelajari sebagai bekal untuk bertemu ilahi, dan ilmu dunia juga sebagai panduan untuk menjalani kehidupan yang baik. Demikian khutbah Jumat singkat dari kami. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari apa yang disampaikan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallah wa malaikatahu yusallu ala nabi ya ayyuhallazina amanu yusallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ala ali Muhammadin kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma gfirli muslimana wal muslimin wal mu'minat ahya wa min akhum wala marti innaka sami'un qadritum ujibu da'wat tada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimussalah.